Halo teman-teman semua. Halo semuanya. Tadi kakaknya lagi pada ngobrol kalian. Ngobrol apa sih? Lagi pusing ya? Iya. Lagi pusing ya? Bener ya? Lagi udah mau perpisahan nih, Mbak. Oh, jadi kamu masih semester akhir ya? Enggak, Mbak. Kami semester 4. Tapi banyak telat ya. Nah, tapi kan kalian kayaknya tadi udah seru banget nih ngobrol. Udah serius nih ngobrol tadi kayaknya udah nggak sabar nih sharing-sharing kali ini kan. Jadi gimana nih? Ada kira-kira ada cerita-cerita nggak atau ada permasalahan yang kalian hadapi? Kita kan kemarin sebelum kemarin udah ketemu nih. Ada janji kan? Janji kan sama Mbak kan? Apa janji kalian dari kita kan? Betul, keluarkan unek-unek kan? Untuk mengeluarkan unek-uneknya Aku. Apa siapa? Ya, siapa? Oke. Sekarang tuh kan lagi maraknya main game kan, Mbak. Betul. Terus ya mabar sama kawan, Mbak. Dari jam 10 terus sampai pulang jam 3 dari kosan kawan tuh, Mbak. Terus ya akhirnya kami itu tidur kurang, akhirnya bangun siang terus nggak kuliah. Akhirnya lama kelamaan ya malas juga, Mbak. Kuliah terus akhirnya ya, sampai sana ya mungkin kuliah cuma 1-2 hari. Kalian baru pulang? Baru pulang, Pak, itu lagi baru pulang terus ya itu kan belum langsung tidur, kita mimpi dulu lagi ya. Enak. Ada yang punya masalah sama nggak sama Hasim? Berarti masalahnya di game ya? Oh, udah kecanduan ya? Ya itu mana tadi, Pak, lagi ngetren kan. Oh gitu. Emang game apa sih yang lagi ngetren sekarang? Sekarang mungkin main game bola atau main Mobile Legends, kumpul-kumpul nongkrong. Udah kayak bapak-bapak ya? Iya. Yang lain ada nggak yang sama masalahnya sama Hasim? Pernah mengalami kecanduan game juga? Kalau soal film sih sebenarnya saya pernah, Mbak. Oh, tapi pernah? iya, tapi saya nggak dulu tuh kan Iya. saya pernah main Mobile Legends gitu kan. Pernah juga sih hampir lupa waktu gitu. Tapi itu sebelum kuliah gitu, Mbak. SMA gitu kan. Saya iya benar segitunya gitu game itu ya. Kalau kita udah menyukainya gitu. Kita itu lupa waktu, jadi apa bahkan dengan kawan-kawan itu kita lebih banyak main game daripada berbicaranya gitu kan. Tapi setelah saya pikir-pikir dan setelah saya masuk kuliah kan, wah gini, saya harus berubah gitu loh. Saya nggak bisa gitu terus karena ya itu tidak baik kan untuk masa depan kita kan. Jadinya saya berusaha untuk merubah diri saya yang dulu menjadi yang sekarang gitu. Jadi saya mulai main game gitu. Mungkin sekarang saya masih sih main game, tapi saya tidak terlalu lagi seperti dulu yang on time selalu 24 jam gitu. Tapi sekarang saya lebih mengutamakan apa yang paling penting dahulu untuk dilakukan, menyalurkan hobi yang bermanfaat gitu, yang bisa untuk refreshing gitu ya. Bagus sih tanggapannya. Berarti Puspa udah berhasil ya keluar dari kecanduan itu. Ya bisa dibilang alhamdulillah sudah berhasil, Bang. Tapi Mbak mau tanya nih, ada nggak kira-kira kayak Puspa itu join ke kelompok belajar atau memang kayak ke komunitas lain gitu untuk yang sama-sama kecanduan dan ingin berubah, tapi udah punya motivasi diri ingin berubah gitu? Ada pernah? Nggak ada sih kalau komunitas yang kayak gitu. Tapi Puspa itu ingin merubah diri sendiri gitu. Berarti benar dari keinginannya tuh hasil. Contohnya Puspa kan dia awalnya kecanduan tapi karena ada keinginan berubah jadi bisa. Tapi sebenarnya masih ada nggak keinginan mau berubah? Sebenarnya kalau ada niatnya itu pasti ada ya. Tapi udah karena dari kawan jadi nggak mau nolak. Berarti lingkungannya ya. Nah, Mbak sedikit solusi nih dari Puspa tadi itu. Dan Mbak juga punya nih waktu itu teman banyak canduan sama kayak kalian berdua juga. Tapi dia emang udah ada sama kayak Hasim, dia ada keinginan kemauan berubah, tapi lingkungannya diajak temennya lagi gitu kan, pasti gitu. Iya dipaksa kan, ayo lu
ya yuk main game gitu kan, pasti kayak gitu kan aspeknya kan. Nah itu Hasim perlu kontrolnya seperti apa. Mungkin Mbak kasih saran kalau teman Mbak yang kemarin itu dia punya kelompok belajar. Jadi kalau memang Hasim mau, nanti Mbak akan fasilitasi untuk masuk kelompok belajar yang selanjutnya itu dan situ ada kegiatan-kegiatan apa misalnya hobi mancing. Nah itu bisa, karena kalau udah dalam satu kelompok kan ada banyak orang. Nah, yang itu hobi sih nanti kita bakalan fasilitasi itu. Jadi kalau memang hasil punya niat untuk berubah itu udah bagus. Jadi Mbak apresiasi itu, dan kalau memang keinginan Hasim kuat untuk berubah nanti kita coba berubah. Mungkin itu ya bisa ya diterima ya. Bisa. Oke, baik. Untuk Hasim kayaknya udah selesai. Nanti mau join ya kelompok. Yang lain ada nggak kira-kira? Hasim tadi kan udah. Jadi yang lain kira-kira ada nggak yang punya masalah lagi? Ayo siapa yang mau sharing-sharing? Oh, boleh silakan. Berkuliah itu kalau menurutku circle-nya itu besar gitu ya Mbak. Kadang Puspa di kuliah itu sering merasa dia bukan karena Puspa itu si pendiam gitu Pak, tapi karena orang-orang di lingkungan Puspa itu terkadang mereka itu menutup diri agar apa sih kamu itu bukan circle kami itu bukan bagian dari kami. Jadi saya itu cuma bisanya terdiam gitu kan, tertutup gitu kan, merasa seperti orang istilah sekarang pergaulan. Jadi kira-kira Mbak ada nggak sih Mbak saran atau solusi untuk membantu? Nah, ini bagus nih. Jadi Puspa sekarang sedang ngalamin yang namanya dijauhin ya. Iya, Jadi diasingkan. Iya, diasingkan. Ya, emang gak enak. Tapi Mbak mau sharing pengalaman Mbak pribadi. Karena Mbak pernah kayak Puspa. Iya, Mbak pernah kayak Puspa. Kayak pas kita mau join ke kelompok ini misalnya kan, apa sih gitu kan? Iya. Pasti kita dilihat kayak apa sih? Lu bukan tim gue, kan istilahnya kan? Apa sih lu gitu kan? So asik lu misalnya gitu kan. Ya, dari situ kan kita bakal kayak down ya kan? Kayak ya confidence kita menurun gitu kan. Nah Mbak tuh waktu itu sempat berada di posisi itu juga dan sempat down juga kayak Puspa, jadi Mbak tahu rasanya seperti apa ketika diperlakukan seperti itu kan. Tapi Mbak berusaha keluar waktu itu, Mbak tanamkan bahwa ketika di satu circle itu nggak menerima Mbak akan cari circle lain yang kira-kira mau menerima Mbak. Karena kan semuanya menjauhi kita kan terlebih Puspa nggak kasus kan, nggak ada kasus apapun kan, Ferdinand nggak ada. Karena pandemi kita melihat bagaimana cara mereka berteman, gitu kan. Kita kan bisa tuh melirik biasa. Ya, jadi kita kalau misalnya memang kita nggak terima di sini, it's okay. Tapi itu bukan berarti kita rendah, enggak. Puspa nggak rendah sama sekali dalam hal ini. Tapi mungkin mereka belum menemukan kecocokan, gitu kan. Karena ada beberapa sih. Coba kita cari circle yang lebih sehat lagi. Cari circle yang memang dia mau terbuka, yang mau berusaha menjalin pertemanan itu sama kita. Kita nggak bisa memaksakan untuk masuk circle itu terus, karena kita yang bakal sakit hati terus. Kita harus mencari tempat di mana kita nyaman. Jadi saran Mbak adalah Puspa cari lagi teman yang memang punya latar belakang yang sama dengan Puspa dan apa ya, yang bisa open dan Puspa nyaman untuk berteman. Dan sekali lagi bukan berarti Puspa nggak diterima di satu circle Puspa rendah, enggak. Iya, tapi karena mungkin beda. Terus aku berpikir gini Mbak, kalau di satu circle ini nggak mau menerima, jadi kalau mau masuk circle lain juga kita sudah sungkan gitu. Enggak. Jadi menutup diri banget gitu ya Mbak. Jadi Puspa merasa insecure. Iya Mbak. Karena gini, Puspa, Mbak waktu itu berusaha untuk menanamkan bahwasanya setiap manusia itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Coba ingat-ingat lagi deh, pasti Puspa punya kelebihan. Entah mungkin masakan Puspa enak. Terus ada temen yang suka masak juga. Ayo gas, kita masak yuk gitu. Ya kan? Cari kesamaannya. Cari yang Puspa juga menguasai bidang itu, dan cari temen yang juga suka sama bidang yang Puspa kuasai dan Puspa sukai. Mungkin itu saran dari Mas. Teman-teman yang lain ada nggak ada yang pernah nggak ngalamin sama kayak Puspa? Kira-kira? Enggak ya, kayaknya nggak pernah dibully ya berarti ya. Bagus lah kalau Alhamdulillah. Mungkin itu gimana? Tapi kalau Puspa mau cari kelompok belajar tadi, Hasim juga
Asim juga udah join kelompok belajar. Nanti juga iya, Menarik juga sih Mbak. Iya. soalnya Mbak juga ada betul. Dapat ilmu juga. Iya. Mbak juga ada beberapa teman seusia kalian juga. Jadi nanti join aja gitu ya. Kita senang-senang bareng, kita hobi bareng biasa. Kalau memang nanti bisa mau join, nggak apa-apa. Udah ya, udah selesai gimana kan Pak? Udah. Iya, udah selesai. Udah. Jadi saya menemukan solusi kalau saya itu harus keluar nggak menemukan di orang lain. Oke. Ada nggak permasalahan? Ada. Gimana tuh? Nah, Ceritain. kan dulu kan kak, aku kan nggak merokok. Nah, karena pergaulan kak, aku kan merokok juga kak. Di lingkungan aku itu merokok semua kak. Tempat aku merokok kak, itu kan agak sini-sini. Oh, jadi kamu merokok itu karena Pengaruh lingkungan. pengaruh lingkungan. Tapi berarti kamu ada juga dengan apa mau coba-coba doang pertama? Pertama coba kak. Kepo ya? Ya. Oh. Terus coba-coba akhirnya penasaran. Penasaran. Jadi kasusnya sebenarnya hampir sama kayak Hasim. Tapi kalau dia game, kalau kamu merokok. Nah gini, kalau untuk merokok, sebelumnya Mbak mau tanya, kamu tahu nggak bahaya rokok itu apa? Tahu. Tahu, Tahu. tapi masih ya, Ya. karena Mbak mau tanya nih, apa yang kamu dapatkan setelah merokok? Nggak tahu kak. Nggak ada. Tapi kenapa kamu merokok? Apa karena kamu bisa menghilangkan stres dan merokok? Enggak kak, itu kak. Refreshing, Ya kak. refreshing. Jadi misalnya lagi ada beban lah, misalnya, merokok. Tapi berarti sesekali ya? Atau Jarang sih kak. jarang? Kalau ada masalah aja. Iya. Jadi kamu melarikan kegalauan kamu ke rokok, gitu ya. Nah, gini sebenarnya kamu juga udah tahu kan sebenarnya bahaya rokok apa kan? Jadi sama kayak Hasim, karena kamu juga di-influence teman-teman di sekitar kamu, coba kamu keluar. Kira-kira memungkinkan nggak kamu keluar dari circle pertemanan? Perlahan ya, jangan maksudnya langsung berdiri, enggak. Tapi kayak coba perlahan-lahan kamu keluar. Kalau misalnya malam ini nih diajak nongkrong, ayo nongkrong. Kalau nongkrong kan pasti merokok kan? Iya. Iya kan? Iya. Ayo merokok, ayo nongkrong gitu kan. Oh enggak, dulu aku lagi bantu ini misalnya. Coba kamu batasin apa ya, frekuensi kamu nonton, maksudnya batasi waktu nongkrong kamu. Kayak kalau misalnya malam ini nih udah mulai, kamu ada niat kan tapi mau berubah? Ada batas itu kayak kalau ditelepon ayo keluar ini nih, kalau segala macam kan bilang aja aku lagi ada ini misalnya. Dan coba Mbak ada tips nih sebetulnya kalau untuk orang merokok. Jadi teman Mbak itu juga perokok, dia perokok berat sampai 3 bungkus sehari. Kalau berapa bungkus? Dua kak. Dua, hampir sama ya. Hampir sama. Temen Mbak juga udah parah itu 3 bungkus. Tapi dia sekarang bisa berhenti total. Kenapa? Yang pertama ada keinginan. Terus ketika itu dia sempat juga sih konsul sama Mbak waktu itu kan. Jadi gimana Mbak gini. Nah Mbak kebetulan ada solusinya. Mbak dapat dari dokter. Itu Mbak pernah baca bukunya. Ada teknik bernafas yang kamu gunain ketika merokok. Tapi kamu lakukan itu kamu nggak merokok. Maksudnya gini, ketika kamu merokok kamu kan menarik nafas ya kan, menarik fisiknya kan, itu kan, ya kan, dalam terus keluarin perlahan. Coba tanpa rokok. Gimana kak caranya? Jadi kamu tarik nafas, perlahan tarik nafas, terus tahan sebentar, terus buang juga perlahan kayak kamu buang asap rokok. Tapi kamu nggak merokok. Coba nih itu sering dan itu akan buat itu kan yang cari dari rokok, ya kan? Kamu ingin pikiran kamu pulang kan? Jadi saran Mbak, coba dulu pakai teknik pernapasan itu dan kurang frekuensi kamu sama teman-teman. Juga lihat-lihat lagi nih video-video atau bacaan tentang bahaya merokok karena bahaya banget ya kalian tahu betul kan. Dan bukan cuma membahayakan kamu, tapi juga orang-orang di sekitar kamu kan. Apalagi perokok pasif katanya berapa puluh kali lebih ini ya, lebih berbahaya daripada perokok aktif kan. Kasihan. Kamu punya orang tua kan di rumah? Nah, punya orang tua, punya mungkin saudara perempuan atau saudara laki-laki kan kasihan. Masa kalau bukan kamu yang sakit, masa mereka yang sakit? Kan nggak mungkin. Coba kamu pikirin lagi hal itu. Banyak kelebihan. Kalau misalnya aku bisa menghilangkan stres dengan cara lain, kenapa enggak? Mungkin itu sih dari kira-kira gimana? Bisa ya. Sip.
memang perlu. Jadi mungkin kira-kira kemarin ini kan udah ngomongin udah kelompok kan ya udah lengkap udah kerja bakal keren ya. Mungkin kalau misalkan kita mau ketemu lagi boleh kita cari aja kayak minggu kemarin minggu ini kan. Iya. Kalau misalnya teman-teman mau apa progresnya sama enggak, seperti apa kemajuan yang sudah dicapai itu boleh banget. Boleh juga japri mbak ya, karena udah ada nomor mbak semua kan. Iya. Udah ada kan. Sekian dari kita, ini selamat sore teman-teman semua. Selamat sore, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.